Shalom teman-teman semua, kita kembali lagi di Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang. Kali ini dipersembahkan oleh Bina Iman Santa Clara. Sungguh suka kita ya Kak, hari ini bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Semoga teman-teman gak bosan untuk menunggu kehadiran kita terus. Hari ini kita bakal mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayatnya yang ke-7 sampai ke-13 tentang Tuhan yang mengutus murid-muridnya. Nah, kalau dulu Yesus mengutus murid-muridnya, apakah kita sebagai murid Yesus juga ikut diutus sebagai pewartaannya pada zaman sekarang ini? Kira-kira bisa nggak, Kak? Nah, ada baiknya kita dengarkan sabda Tuhan dulu, kemudian kita resapi renungannya, agar kita bisa mendapatkan pencerahan. Baiklah, Kak. Sudah siap teman-teman? Kita akan mulai dengan lagu pembuka dan doa pembuka. Juga ada fragmen mengenai cara dan menanggapi Yesus loh. Penasaran gimana seperti kisahnya? Yuk kita siapkan hati dan sikap untuk bernyanyi bersama lagu pembuka dari Bir Santa Clara serta doa pembuka yang dipimpin oleh Miki. Yeay! Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berkumpul saat ini di hadapan-Mu untuk dapat berhimpun di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, datanglah di tengah kami dan terangilah hati kami selama mengikuti acara ini, agar kami memiliki kehendak yang kuat untuk lebih mengenal kehendak-Mu dan menjadikannya sebagai kehendak kami dan mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bosan banget nih. Iya nih bang, dari kemarin kamu gitu-gitu aja, aku jadi bosan nih bang. Dari pagi sampai sore kita main Xbox sama nonton TV doang loh, bosan banget nih. Hei, kalian lagi ngapain? Kita bosan nih, gabut, nggak tahu mau ngapain. Iya nih kak, dari pagi nonton TV, filmnya gitu-gitu aja, aku jadi bosan nih kak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang.
Mereka tidak boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, apakah kegiatan yang paling mengasyikkan dan paling banyak kita lakukan setiap hari? Saat memainkannya, kita bisa asyik duduk diam di pojok ruangan berjam-jam. Iya betul, main game dan nonton YouTube di gadget kita. Apalagi di masa pandemik seperti saat ini, di mana ruang gerak kita makin terbatas. Kegiatan sehari-hari hanya dilakukan di dalam rumah. Ya, kegiatan menyenangkan apa lagi yang bisa kita lakukan selain main game dan nonton YouTube? Bangun tidur langsung kita pegang gadget. Sampai siang, sore, bahkan sebelum tidur hampir 24 jam. Saat main game dan nonton YouTube, kita jadi punya dunia sendiri. Tersenyum, tertawa, ngomong, atau teriak sendiri dan acuh dengan sekeliling kita. Leher jadi pegal, mata memerah, dan bahkan terkadang kita lupa untuk makan dan minum. Kita pun jadi malas belajar, lupa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita di rumah untuk bantu orang tua misalnya. Dan malas pula untuk merawat diri seperti mandi dan gosok gigi. Orang tua kita juga harus berkali-kali mengingatkan kita untuk mengerjakan tugas kita, tapi kita pura-pura tidak mendengarnya. Dalam fragmen awal tadi, kita melihat bagaimana Michael dan Agatha meluangkan banyak waktu mereka seharian buat main game, nonton YouTube, dan nonton TV. Tapi lama-lama mereka juga bosan dan merasa hampa tak berguna. Teman-teman, dalam bacaan kitab suci yang hari ini kita dengarkan, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Kita pun juga diutus Yesus untuk mewartakan kebaikan Allah. Sebagai anak Tuhan, kita wajib menanggapi panggilan Tuhan tersebut. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menanggapi panggilan Tuhan tersebut? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa jadi anak yang peduli terhadap sekitar dengan membantu orang tua kita di rumah, rajin berdoa, rajin belajar, dan mengerjakan tugas serta tanggung jawab kita. Dan sayang kepada adik, kakak, dan teman-teman kita. Kita juga harus meluangkan waktu kita untuk melayani Tuhan dengan ikut ambil bagian menjadi putra-putri altar, mengikuti kegiatan BIR, dan ikut aktif dengan kegiatan di lingkungan seperti ikut doa rosario dan pendalaman iman. Yesus meminta muridnya pergi berdua bukan sendirian. Dengan pergi berdua-dua ke suatu tempat, para murid saling menemani satu sama lain. Ketika mereka berada di tengah orang asing, mereka bisa saling menguatkan dan mendorong semangat satu sama lain. Bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah dan tetap saling menjaga satu sama lain. Jadi, Yesus mengajarkan kita supaya kita saling berteman untuk membantu dan bekerja sama satu sama lain. Teman yang menjadikan kita bertumbuh dan berkembang bersama untuk mewartakan kebaikan Allah. Dalam bacaan kitab suci, kita juga mendengar bahwa Yesus mengutus muridnya. Yesus memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan, minuman, maupun uang kecil, kecuali tongkat, yaitu tongkat untuk berjalan seperti yang dibawa oleh peziarah. Mereka tidak boleh memakai sepatu, hanya sandal, dan tidak boleh membawa dua baju. Perintah Yesus agak aneh, apalagi bila kita terapkan ya di zaman sekarang. Tanpa ada modal ataupun uang, kita akan menjadi seperti gelandangan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi maksud dari Yesus sebenarnya adalah agar para murid dan juga kita tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau sesuatu yang kita miliki atau kita pakai. Bila kita meletakkan kebahagiaan pada benda atau barang,
Maka apabila benda atau barang itu hilang, maka hilang pula kebahagiaan kita dalam hidup. Yesus mengajarkan kita untuk meletakkan kebahagiaan dan menyadarkan harapan pada Dia. Karena Dia adalah sumber bahagia yang kekal dan sumber damai yang abadi. Ketika kita menggantungkan harapan pada Yesus, maka yang kita dapat adalah damai yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh karena itu teman-teman, untuk menanggapi perutusan dari Yesus, marilah kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Boleh saja kita main game, nonton YouTube, ataupun melakukan hal-hal yang kita senangi. Namun jangan lupa luangkan waktu lebih banyak lagi untuk mewartakan kasih-Nya dan melayani Tuhan. Marilah kita aktif dalam kegiatan gereja dengan mengikuti BIR, aktif menjadi putra-putri altar, aktif di kegiatan lingkungan, dan janganlah lupa untuk selalu berteman sebagai penolong kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Serta andalkan selalu kebahagiaan hidup kita dalam Tuhan dan bukan pada benda-benda atau harta yang kita miliki. Dengan demikian, hidup kita akan berarti, penuh kegembiraan dan sukacita. Oh iya, bagaimana dengan kisah Michael dan Agatha tadi ya? Apakah yang akan dikatakan Margaret kakak mereka? Mari kita saksikan bersama. Tuhan berkati. Michael, Agatha, kalian jangan terlalu sering bermain game dan nonton TV. Memang, keduanya adalah hal yang menyenangkan. Tapi alangkah baiknya kita juga mengimbanginya dengan menanggapi perutusan Tuhan. Contohnya kayak aku. Aku aktif di misinar. Kita bisa berteman dengan banyak teman yang seiman. Bermain bersama sambil aktif di gereja di saat yang bersamaan dengan cara melayani altar Tuhan dan menjadi pewarta sukacita. Selain tidak gampang merasa bosan, kalian juga pasti akan merasa lebih senang dan hidup terasa lebih tenang. Para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus. Ternyata Kak Margaret benar juga ya, dengan kita ikut pelayanan gereja secara aktif, kita semakin bahagia dan gembira. Iya nih Bang, kita juga tidak mudah bosan karena acaranya seru-seru. Nah, untung kalian dengerin aku, jadi kalian bisa bagi waktu antara bermain, belajar, dan juga aktif di gereja. Semoga kita bisa tetap terus aktif dalam perutusan Tuhan ini. Nah teman-teman, puji Tuhan kita udah mendengarkan sabda Tuhan dan sudah mendapatkan pencerahan bahwa kita tuh sebagai murid Yesus diutus untuk mewartakan sabda keselamatan dan diutus untuk melayani Tuhan. Benar banget Kak, kita ini sebagai remaja juga harus bisa mencerminkan refleksi KAJ tahun 2021, yaitu semakin terlibat, semakin mengasihi, sama semakin menjadi berkat. Sebagai contoh, kita bisa jadi berkat utusan Tuhan di muka bumi ini. Bener banget, aku udah ikut loh di tim TGKP Paroki. Dengan aktif melayani, aku menjadi pewarta sabdanya. Aku juga ngerasa hidupku tuh lebih berarti, lebih gembira dan semangat. Kalian juga kalau mau bisa ikut di Miss Dinar loh. Bener juga sih Kak, aku kayaknya bakal daftar deh. Nah, teman-teman, udah gak kerasa ya kita udah ngakhirin Bina Iman kali ini. Mari kita tutup dengan lagu penutup Yesus mengutus murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan dengan doa penutup yang dipimpin oleh Miki. Makasih ya teman-teman telah mengikuti Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang kali ini. Tuhan memberkati. Dah. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi dan menuntun kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menangani perutusan Yesus untuk mengartakan sabdamu dan melayanimu dengan lebih baik, seperti para rasul yang telah kau utus untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Yesus mengutus murid-Nya pergi berjuang
kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Lakukan nada syukur, Tuhan bersama kita, yang kau takuti apa, bila Tuhan penguat kita, padanya kita bersyukur, semua telah diutus, membawa penghiburan dan warta keselamatan. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di